Isu keamanan di Papua adalah salah satu fokus yang menjadi perhatian pemerintah, karena selama ini situasi keamanan wilayah Papua selalu dibayangi oleh gangguan keamanan dari Organisasi Papua Merdeka, OPM. Adapun tujuan dari kelompok ini adalah untuk memisahkan diri dari Indonesia, dengan cara melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia. Dalam aksinya, tidak jarang masyarakat sipil di Papua menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh OPM. Selama ini, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua. Salah satunya adalah melalui pengerahan aparat keamanan baik TNI maupun Polri di sejumlah wilayah Papua, terutama yang menjadi basis OPM untuk menjaga keselamatan masyarakat. Namun, upaya pemerintah tersebut selalu mendapatkan perlawanan dari OPM yang melakukan penyerangan terhadap personel aparat keamanan yang bertugas di Papua. Kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh OPM telah menimbulkan dampak negatif bagi keamanan Papua dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Karena banyak yang takut beraktivitas karena adanya teror yang dilakukan oleh OPM. Menurut saya situasi keamanan di Papua sangat kondusif. Itu terlihat dari bagaimana roda pembangunan perekonomian di Papua sudah begitu baik sejak 5 tahun terakhir, dan di kepemimpinan Presiden Jokowi di pemerintah sekarang Papua sudah sangat baik, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya itu. Jadi saya sendiri secara pribadi ya putra Indonesia Timur yang sekarang berdomisili di Papua sangat mengapresiasi kinerja dari pemerintah pusat yang sangat peduli terhadap Papua khususnya, bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Namun kita tidak bisa menyampingkan keberadaan OPM yang sampai saat ini mengganggu situasi keamanan di Papua. Nah, dampak apa yang ditimbulkan dari hadirnya OPM ini adalah melakukan kekerasan, dan itu bukan terjadi kepada aparat saja, tapi juga masyarakat sipil yang kena dampaknya, bahkan tenaga kesehatan juga mendapat dampak dari kekerasan yang dihadirkan oleh OPM. Sehingga apa yang dilakukan oleh OPM saat ini tidak lagi sejalan dengan kondisi yang terjadi di Papua. Karena menurut saya, pemerintah pusat sangat serius untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Papua. Dan menurut saya OPM ini hadir, mereka hanya segelintir orang Papua yang hadir untuk memberikan kekacauan di Papua. Jadi saya sangat mendukung tindakan tegas dari pemerintah kepada OPM, sehingga masalah keamanan di Papua ini bisa selesai dan masyarakat bisa hidup dengan aman dan damai. Menurut saya dan kita ketahui bersama bahwa apa yang diperjuangkan oleh Organisasi Papua Merdeka yaitu untuk merdeka, dengan alasan pembangunan di Papua belum merata, maka mereka berjuang untuk bagaimana pisah dari Indonesia. Namun kalau kita lihat bahkan di pemerintahan terakhir, pemerintahan Jokowi saat ini, pembangunan di Papua itu begitu masih berjalan dengan baik. Bagaimana infrastruktur terus dibangun di Papua, bahkan sekarang udah pemekaran menjadi 6 provinsi, dan itu terlihat bagaimana keseriusan pemerintah saat ini membangun Papua, melihat Papua. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali sering turun ke Papua untuk melihat sendiri bagaimana proses pembangunan itu berjalan di Papua. Jika kita kilas balik lihat pada sejarah pada tahun 60-an, pemerintah di era pemerintahan Soekarno mengadakan jejak pendapat rakyat atau disebut PPRA di Papua, di mana keterlibatan orang Papua untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ bisa dilihat bahwa banyak orang Papua yang
memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Nah, jika kita lihat dari sejarah itu, maka apa yang dilakukan oleh OPM sekarang itu tidak mewakili seluruh masyarakat Papua. Karena sebagian besar masyarakat Papua justru memilih untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, banyak juga dari masyarakat Papua sendiri khususnya yang justru menolak hadirnya OPM dengan segala bentuk tindak kekerasan yang mereka lakukan. Karena masyarakat Papua pada umumnya justru melihat bahwa dampak daripada kehadirannya OPM ini justru merasakan dan menimbulkan ketidaknyamanan, gangguan keamanan di Papua itu dia terjadi. Ya, menurut saya dengan kehadiran OPM ini sangat meresahkan dan mengganggu keamanan di Papua, dan sejauh ini pemerintah sudah berupaya untuk melakukan menstabilkan keamanan di Papua. Namun sebagai masyarakat kita juga perlu mendukung langkah-langkah pemerintah untuk bagaimana tetap menjaga supaya keamanan di Papua itu dia berjalan dengan baik. Tentu dengan cara untuk mengedukasi masyarakat lain yang harus bisa sadar akan tindakan yang dilakukan oleh OPM, yang dimana itu menimbulkan kekacauan, kekerasan yang nantinya akan berdampak juga kepada masyarakat. Jadi perlu adanya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk upaya mendukung pemerintah dalam memperjuangkan atau menstabilkan keamanan di Papua. Ya, sejauh ini pemerintah sudah sangat baik dalam hal pembangunan di Papua. Namun menurut saya itu tetap dijaga dan tetap berlanjut, karena apalagi sekarang pemekaran di Papua sudah jadi 6 provinsi, dan perhatian dari pemerintah pusat saya berharap untuk terus berjalan. Selain fokus kepada pembangunan, pemerintah pusat juga harus melakukan pendekatan lain seperti pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk duduk bersama bagaimana dan dengan masyarakat untuk bagaimana melihat dan sama-sama menjaga, membangun Papua agar Papua ke depan lebih maju, aman, dan tentram.